والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، kepada para jamaah, para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wonten kesempatan sonten punika utawi dalu punika kita saged pepanggihan malih wonten kajian rutin kanthi maos tafsir ayat-ayat saking Al-Qur'anul Karim. Pertemuan yang lalu kita sampai ayat yaitu ayat yang ketiga. Maka malam hari ini tetap kita masih membahas surat Al-Buruj ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kemarin ayat yang pertama sampai ketiga kita membahas tentang sumpahnya Allah terhadap makhluknya dan waktu-waktu yang penting. Yang pertama bersumpah demi langit yang memiliki al-buruj. Al-buruj an-nujum, bintang-bintang yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenyataan. Kita sebagai manusia tinggal melihat, memperhatikan ciptaan-ciptaan itu, langit dan bintang-bintang. Maka ini menuntut kita untuk meyakini sumpah-sumpah berikutnya. Sehingga ayat yang kedua Allah berfirman wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Apa itu? Hari kiamat, yaumul kiamat. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan, menunjukkan kepada kita kekuasaan yang sangat agung, langit, bintang yang kita tidak bisa menghitungnya. Dan itu nyata, murni ciptaan Allah.
Dan itu nyata, bintang itu akan nampak ketika di malam hari. Dan itu nyata, Allah mengatur pergantian waktu malam siang. Itu nyata semua. Dan kita tinggal menerima dan menyaksikan. Nah, nalikani pun Allah sumpah demi hari kiamat. Ya. Maka ini pun juga bukan hoax, ya, bukan tipu-tipu. Tetapi hari kiamat itu sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan itu pasti nyata. Maka nanti ketika kita sudah pindah alam akhirat, maka kenyataan itu betul-betul terbukti. Seperti saat ini terbukti. Allah ciptakan langit dan bumi, kita nggak bisa mengingkari. Allah ciptakan langit dan bintang-bintang, nyata, kita saksikan. Maka Allah janjikan hari kiamat nanti, maka itu pun juga pasti. Maka Allah memberi nama kiamat dengan nama Al-Waqi'ah. Suatu pasti terjadi. Al-Haqqah, suatu yang pasti terjadi, ya, haqqah. Artinya la mahalah, tidak akan mungkin diingkari. Ya. Maka nanti ketika seluruh manusia sudah berada di akhirat atau alam dari alam dunia ini, semua akan mengakui adanya hari akhir. Baik ketika sedang sakaratul maut, dia ingin kembali ke dunia, Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu, ya Allah, ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia lagi, ya Allah. Seperti itu. Yang ketiga, wasyahidin wa mashhud, demi hari Jumat dan hari Arafah. Itu merupakan hari-hari yang sangat agung bagi kaum muslimin untuk beribadah. Hari Jumat kumpulnya manusia di masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat yang sangat agung. Hari Arafah kumpulnya jamaah haji yang dikatakan miniatur padang mahsyar, ya. Ketika di Arafah, manusia cuma pakai pakaian yang laki-laki 2 helai saja. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada satupun benang yang menempel pada tubuh kita. Kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi khufatan uratan hurla, dalam kondisi tidak pakai alas kaki, dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi tidak sunat. Kumpulkan di padang mahsyar, di bumi yang rata, sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan, satu rumput pun tidak ada, bangunan sudah tidak ada, gunung sudah tidak ada, rata. Di atas kita matahari yang sangat panas direndahkan Allah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, milan au milaini, sejauh 1 mil atau 2 mil, sangat pendek dengan kita. Betapa panasnya. Ketika itu termasuk paling nikmat adalah orang yang mendapatkan naungan dari Allah, tiang ingkang dipun iup-iupi dening Allah.
diberi penuduh oleh Allah. Di antara mereka adalah orang-orang yang hatinya sangat cinta kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya betul-betul cementel dengan masjid. Ya. Kemudian Bapak Ibu para jamaah, para hadirin, kita akan masuk ayat yang keempat, yang merupakan jawab sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Qutila maknanya adalah lu'ina, dilaknat. Lu'ina asyadal la'ni, dilaknat dengan laknat yang paling keras. Laknat itu artinya adalah itu at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Jadi orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Wong niku didohke saka rahmatipun Allah. Niku artinipun laknat. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahil yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Laknatullahil yahud ala yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang ittakhadhu kubura amyaihim masajida, yang menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi para penjahat, para ahli bid'ah. Ini contoh. Nah ini lu'ina ashabul ukhdud. Lu'ina apa artinya? Kutila artinya apa? Lu'ina. Siapa dilaknat? Ashabul ukhdud, orang-orang yang ashabul ukhdud. Al-ukhdud itu mufrad, tunggal. Kalau jamaknya akhadid, artinya adalah wahiyal hafru al-hafru al-mustatilah. Apa itu? Lubang yang panjang atau parit kalen. Ya. Dilaknat orang-orang yang membuat parit yang panjang. Oh, dilaknat kenapa? Karena mereka an-nari dzatil waqud. An-nar artinya apa? Ini badal dari ashabul ukhdud. Ashabun nar artinya apa? Orang yang menyalakan api, sama. Jadi bikin parit, yaitu ketika mereka memasukkan kayu bakar dzatil waqud, yaitu mereka sahibul waqud wa wal al-khatabu al-katsiru, yaitu kayu bakar yang sangat banyak dicemplungke wonten ngalen-ngalen niku terus disupet diurupke. Paham? Bikin lubang panjang. Terus lubangipun diisi dengan kayu bakar.
bar niku disumet, kayu bakarnya dinyalakan. Untuk apa? Nantinya untuk memaksa orang-orang yang beriman ke dalam parit itu, kan nyemplung. Ya. Yang pertama mereka bikin parit. Ya. Bukan berarti setiap orang bikin parit itu dilaknat. Ini ada sebabnya. Kenapa Allah melaknat orang-orang yang bikin parit? Keng punapa Allah melaknat tiang-tiang yang bikin joglangan dikai kayu kok disumet dadi murup. Niku mboten mergi cuma bikin kalen. Ya. Kalau bikin sungai itu asalnya bagus, ya tak? Kalau bikin sungai dialirkan air, dimanfaatkan masyarakat itu baik. Maka dalam hadis Nabi mengatakan 7 amal sab'un ya yajri lil abdi ajruhuna, yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba wa huwa fi qabrihi, walaupun dia sudah di dalam kubur. Apa diantaranya? Man 'allama ilman, orang yang ngajari ilmu kebaikan. Yang kedua, au hafara bi'ran, au hafara au ajra nahran, mengalirkan sungai. Jadi asalnya bikin sungai itu baik. Kayak kalian itu apik, Pak. Bedah kalian itu asalnya apik. Mula ulu-ulu Darmotirto gitu, itu pekerjaan yang bagus. Kalau dia niatkan dalam rangka juga untuk amal soleh, untuk memberi manfaat kepada para petani, nanti tidak cuma petani Pak, hewan-hewan bisa hidup di situ. Ini ku pahala tok. Man hafarot, man ajronah, mengalirkan sungai. Cuma kenapa ini dilaknat? Nah ini sekali lagi, mereka bikin kalen, dikasih kayu bakar, bukan air, bukan untuk memberikan manfaat kepada manusia, terus disumet. Kemudian mereka idhum alaiha qu'udun, artinya apa? Khina hum ala jawanib hadhihi nar julusun. Ketika itu mereka di pinggir api itu, atau di pinggir parit, mereka duduk dengan gembira, duduk di pinggir parit, di pinggir kalen dengan rasa gembira, menyaksikan penyiksaan, pembantaian orang-orang yang beriman. Mereka bergembira, senang, ya, mahum idhum alaiha qu'udun. Jadi mereka bikin parit, kasih kayu bakar, disumet, terus duduk. Mereka berbaris di pinggir apa? Parit itu. Untuk apa? Ya untuk ini, menyaksikan pembantaian. Siapa yang dibantai? Orang-orang yang beriman. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, dan mereka alama, terhadap apa-apa yang yaf'aluna, mereka kerjakan, bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Apa yang diperbuat? Min fitnatihim lahum fi dinihim wa tarhihim fin nari wa takdzib wa ta'dzibihim. Yang mereka perbuat adalah memfitnah orang-orang yang beriman. Itu memfitnah dalam agama mereka. Apa itu? Mereka
menghalang-halangi orang yang beriman untuk menganut agamanya. Mereka menghalangi orang lain biar tidak masuk kepada agamanya orang-orang yang beriman. Mereka menghalangi siapapun biar tidak ikut orang-orang yang beriman. Itu fitnah dalam agama. Mereka mengajak orang-orang sudah beriman untuk murtad. Ya. Mereka membujuk orang-orang yang sudah beriman untuk kafir lagi, untuk murtad lagi. Itulah fitnah dalam agama. Naudzubillah min dzalik. Termasuk mereka mendorong orang-orang yang beriman ke dalam api, dicongkong Pak, dan menyiksa mereka. Itulah kenapa mereka dilaknat. Kenapa? Karena mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Dan mereka suhudun ayu syahiduna, mereka menyaksikan, wayang duruna, mereka melihat. Jadi mereka menyaksikan, melihat sendiri apa yang mereka perbuat. Ya, mendorong orang yang beriman, mengajak murtad, menyiksa mereka, mereka menyaksikan. Ya. Ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Ya. Mimma yadullu ala qasmati qulubihim. Ini juga lebih keras lagi juga orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi, Pak. Maka dalam satu penjelasan mereka ini termasuk juga orang-orang Yahudi. Ya. Ini. Itulah kerasnya hati mereka, termasuk sampai sekarang. Bagaimana orang-orang Yahudi itu membantai kaum muslimin saudara kita di Palestina. Ya, betul enggak? Enggak peduli anak-anak, enggak peduli wanita. Itulah kerasnya hati mereka. Padahal orang Yahudi itu ngerti Islam itu agama yang benar. Orang Yahudi itu tahu Al-Quran itu benar. Loh, kenapa mereka segitu kerasnya? Hasad dan min di angkusin, kata Allah membuka sejatinya sebab itu, bahwa karena hatinya itu iri dengki kepada kaum muslimin. Ya. Padahal mereka tahu Al-Quran itu benar. Dulu ketika turun ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3, orang Yahudi ngomong sama Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, seandainya ini surat Al-Maidah ayat 3 ini turun kepada kami ma'syarul Yahud, seandainya ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, coba mereka tahu itu ayat Allah. Seandainya ayat ini turun kepada bangsa Yahudi, sungguh kami akan menjadikan sebagai hari raya di waktu turunnya ayat itu." Lalu sahabat Umar bin Khattab bertanya, "Ayat mana itu?" "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Apa kata Umar bin Khattab? "Demi Allah, saya tahu, saya lebih tahu kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun. Ayat ini turun yaitu di bulan Dzulhijjah, harinya Jumat, waktunya sore, di padang Arafah, ketika Kanjeng Nabi wukuf di Arafah." Ya kan? Jadi orang Yahudi itu ngerti Islam itu benar. Itulah mengapa sampai membunuh, membantai. Naudzubillah min dzalik, itu menunjukkan kerasnya hati mereka.
Ini Bapak Ibu para jamaah, di dalam surat Al-Buruj ini mereka membantai orang-orang yang beriman. Puluhan ribu dibantai. Tidak sedikit. Puluhan ribu, Pak. Kemarin sudah saya ceritakan tentang kisah itu, ya toh? Tidak ada yang selamat kecuali satu. Namanya Daus du Sa'labah atau Sa'laban. Dia lari naik kuda ke negeri Syam, minta tolong kepada penguasa Syam ketika itu bangsa Romawi, agamanya Nasrani. Akhirnya mengirim pasukan dari Habasyah untuk menyerbu negeri di mana pembantaian ini, di daerah Najran, ya. Kemudian di sana diserbu oleh Panglima Abruhah, Panglima tentara dipimpin Abruhah dan Aryan. Ya, nggak perlu saya ulang lagi, ya. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan ini. Jadi mereka itu menyaksikan pembantaian itu, menyaksikan perbuatan mereka terhadap pembantaian terhadap kaum muslimin atau kaum mukminin. Nah, sebabnya apa kok dibantai? Apa karena orang-orang yang beriman itu nyerobot? Apa karena orang yang beriman itu ngeroyok, merampas? Enggak. Wa ma naqamu minhum illa dan tidaklah mereka membantai, menyiksa orang-orang yang beriman itu illa melainkan sebabnya apa? Illa min ajli annahum yu'minuna billah. Karena orang-orang yang dibantai itu orang yang beriman kepada Allah, ahli tauhid. Injil punika yang namung manembang ibadah namung dumateng Allah tok til. Sujud rukuk namung dumateng Allah, nyuwun namung dumateng Allah, ibadah namung dumateng Allah. Mboten purun ngibadah dumateng sak sanesipun Allah. Nggih. Mboten purun diajak dumateng agimanipun raja. Tidak mau diajak kepada agamanya raja, yang mengajak kepada kesyirikan. Itulah sebabnya, dan itulah sebabnya seluruh rasul dimusuhi oleh umatnya, ya. Itulah sebabnya seluruh nabi dan rasul dimusuhi umatnya. Kenapa? Karena mengajak beriman hanya kepada Allah. Nabi Nuh dimusuhi umatnya. Kenapa? Karena mengajak masyarakat ojo nyembah patung. Ya. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Masyarakatku, aku ini seorang yang memberi peringatan dengan jelas. Ani budullah. Satu, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Dua, wattaquhu, takutlah kepada Allah akan siksanya. Kalau engkau tidak mau beribadah kepada, takutlah kau akan disiksa sama Allah. Tiga, wa ati'u, taatlah kepada. Ya. Itu ajaan Nabi Nuh. Ditentang sama umatnya, ditolak sama umatnya.
sehingga tokoh-tokoh masyarakat gembosi masyarakat. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Lur, kamu jangan perhatikan ajakan Nuh itu. Dia orang gila dia. Digila-gilakan. Nuh itu orang yang gila. Jangan kau tinggalkan patung Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Kata tokoh-tokoh mereka. Perang akidah, Pak. Selama 950 tahun. Ya. Waktu yang tidak sedikit. Nabi Hud sama. Ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Hei masyarakatku, beribadahlah hanya kepada Allah. Ingat, tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Nabi Saleh juga sama. Ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Hei masyarakatku, beribadahlah kepada Allah saja. Ingat, tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diancam sama bapaknya, kalau kamu nggak berhenti Ibrahim, la arjumannak, kami akan merajam kamu, tak lempari batu kamu nanti. Kenapa? Mengajak beribadah kepada Allah. Ini sama sunatullah, ya. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, ditundung dari Mekah dengan perasaan rasa takut, hijrah ke Madinah, sembunyi dalam gua. Kenapa? Karena mengajak masyarakat Quraisy, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu, masyarakat Quraisy, ucapan kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ya masyarakat Quraisy, inni nadhirun baina yadi adzabin syadid. Hei masyarakat Quraisy, saya ini seorang pemberi peringatan kepada kalian bahwa akan ada siksa yang akan menyiksa kalian kalau kalian tidak mau beriman. Akhirnya waktu demi waktu, sampailah saatnya kanjeng Nabi diusir. Itulah sebabnya para rasul dimusuhi umatnya. Ini termasuk orang-orang yang beriman diceritakan dalam ayat ini, karena wama naqamu minhum, mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu atau masyarakat mereka, melainkan illa an yu'minu billah, melainkan mereka itu apa dong? Beriman kepada Allah. Ganggu apa Pak nih Pak? Tidak ganggu apa-apa. Nggak akan mengganggu bisnis mereka, ya kan? Nggak akan mengambil hak harta mereka, enggak. Cuma ini beda keyakinan, sampai mereka dibantai, dan kebencian itu terus berlanjut sampai hari kiamat, ya, sampai sekarang. Kalau panjenengan menjumpai para dai-dai yang menyuruh kepada tauhid, mengajak masyarakat untuk hanya beribadah kepada Allah, maka masyarakat kompak untuk memusuhinya, baik dengan memberikan gelar yang tidak pantas. Contohnya digelari Wahabi, itu hati-hati itu Wahabi itu. Kenapa? Karena dia ceramahnya bertauhid syirik, ya. Padahal para rasul itu semua mengajak kepada tauhid dan mengingatkan dari perbuatan syirik. Karena apa? Karena sayangnya rasul kepada umat.
Karena bahayanya syirik di sisi Allah. Ketika seseorang mati dalam kondisi musyrik, diancam kekal di neraka. Ciloko mencet, Pak. Itulah mengapa para rasul mengingatkan masyarakat dari perbuatan syirik, karena nggak mau masyarakat itu nanti kekal di neraka. Ya. Rasul tidak mau umatnya masuk neraka. Itu saking sayangnya kepada umatnya. Ya. Bukan semata-mata apa karena benci kepada masyarakat, enggak. Karena merasa kasihan. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, maka haram baginya surga. Inilah kenapa para nabi, rasul mengingatkan umatnya, karena saking sayangnya kepada umat. Ojo nganti umatmu diharamkan di surga, gitu kan? Cuma tanggapannya beda. Nabi itu karena sayang, mereka tanggapannya dikira Nabi itu benci, kan gitu. Sama, dai-dai tauhid itu mengingatkan karena sayang kepada masyarakat, mereka tanggapannya beda, nggak suka dengan tradisi masyarakat, kan gitu. Padahal karena sayangnya. Ini. Sebagai saudara kaum muslimin, ya, saling mengingatkan. Itu aja masih dituduh sok suci dhewe. Kaya surga ngene dhewe. Padahal cuma mengingatkan. Tidak mengatakan saya inilah masuk surga. Enggak. Cuma mengingatkan bahayanya neraka. Kan gitu. Yang bisa menimpa orang yang ceramah itu juga bisa tertimpa neraka, lainnya juga bisa. Sama-sama mengingatkan. Itulah tujuannya. Tapi itu bagi orang yang tahu. Maka ketika mendapatkan hidayah betul-betul bersyukur, alhamdulillah. Kan itu. Mergo ngerti. Aku nek ra ngerti ilmu sing ngono kuwi, wah aku mati ku piye, kan gitu. Bersyukur sekali. Sehingga akhirnya dia ya nikmat yang betul-betul ditunggu-tunggu datang ketika meninggalnya dalam kondisi tauhid. Itu. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ya, khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, mukinan, yakin dia akan masuk surga. Ini itu tujuan akhirnya. Bapak Ibu para jamaah, padahal yang sebenarnya itu ketika masyarakat itu beriman, wa kana hada yujibu ikramahum wa mahabbatahum la adiyatahum wa qatlahum. Sesungguhnya yang benar orang-orang yang beriman itu ya, masyarakat dituntut untuk memuliakan mereka. Kita dituntut untuk mencintai orang-orang yang beriman. Ya. Itulah cinta karena Allah. Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Kenapa? Karena iman. Maka sesama orang yang beriman itu kita saling mencintai. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Ini. Jadi ketika kita melihat orang beriman, pantas mereka kita muliakan, pantas mereka kita cintai, bukan diganggu, bukan disakiti, apalagi dibunuh. Dosa besar. Ya. Ini. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-59, Nabi diperintah oleh Allah, Qul ya ahlal kitab, ahlul kitab, hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasikun. Qul, katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab, ahlul kitab, hal tankimuna minna, apakah kalian akan menyakiti kami? Illa an amana billah, hanya karena kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, hanya karena kami beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada kami, Al-Quran. Wa ma unzila min qabl, dan beriman kepada ayat-ayat sebelum Al-Quran. Wa anna aktsarakum fasikun, sungguh kebanyakan kalian itu orang fasik, ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Apa ya mergo aku iman marang Allah, iman marang Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya, kamu benci kepada kami, kamu mengganggu kami, menyiksa kami, menyakiti kami. Ini tidak benar. Orang yang beriman kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, ini orang yang wajib dicintai, berhak mendapatkan kecintaan. Jadi sekali lagi, kenapa mereka disiksa, cemplung nih geni, plung, karena mereka beriman kepada Allah. Terus Allah kaitkan, Allah Al-Azizil Hamid, hanya karena mereka itu beriman kepada Allah dan yang memiliki nama Al-Aziz. Al-Aziz, Bapak Ibu para jamaah, Masya Allah, Allah tidak cuma menyebutkan namanya Allah dong, gitu enggak, tetapi Allah menyebutkan namanya Al-Aziz. Apa Al-Aziz itu? Yang Maha. Al-Aziz memiliki 3 makna. Nama Al-Aziz memiliki 3 makna. 1, Allah punya nama Al-Aziz Dzul Izzah, dan yang memiliki sifat Al-Izzah. Izzah itu ada 3 makna. 1, Al-Izzatul Quwah, Allah Maha Perkasa. Jadi mereka itu disiksa hanya karena beriman kepada Allah dan yang Maha Perkasa, yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, termasuk Ashabul Ukhdud. Allah nggak bisa dilawan, tapi mengapa Allah nggak menolong mereka? Loh Pak, Bu, Allah itu Maha Perkasa. Kalau Allah itu menolong orang-orang beriman itu mudah, kun fayakun, entek mereka. Sebelumnya aja Allah menolong pemuda, ya kan? Yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Kau neng gunung, doa kabulkan sama Allah, semua mati. Kau neng tengah laut, doa sama Allah, kabulkan, semuanya mati. Selamat si pemuda. Dan Allah menolong masyarakat, disembuhkan dari ini, itu, sebagainya. Tapi ini tidak diselamatkan dari penyiksaan. Kenapa? Ada hikmah besar di sana. 1, menguji kesabaran mereka. Ya,
menguji keimanan mereka. Yang kedua ini termasuk penting buat kita. Apa Pak? Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Ujian orang-orang mukmin zaman dahulu itu lebih berat daripada kita. Ya? Kisah pemuda ini yang sebelumnya penasihat raja digergaji kepalanya sampai selangkangan. Coba sirahnya digergaji Pak, klak. Biar penasihat raja nggak mau murtad, gergaji klak. Biar coba kira-kira kalau ada orang digergaji kayak gitu di video kelihatan kejam nggak itu? Betapa kejamnya. Tetapi orang-orang yang digergaji tadi kepalanya disisir dengan gergaji itu kokoh imannya. Aku ndak mau murtad. Itu saya beriman kepada Allah bagaimanapun kondisinya walaupun digergaji. Sama ini masyarakat yang beriman walaupun cemplung ning geni plung aku nggak mau murtad, aku lebih baik mati tapi masuk surga, kan gitu. Karena kesengsaraan dunia tidak ada apa-apa. Sampai giliran wanita mau nyemplung gojek-gajek gendong bayi Pak, mesake. Tetapi bayinya bisa ngomong, ya Umma, ya ibu, isbiri, sabar ibu, innaki alal haq, kau di atas kebenaran. Akhirnya nyemplung sama maklum. Ini memberi pelajaran kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Iman mereka itu sangat kuat. Kondisi apapun mereka itu disiksa, tetap bertahan dalam keimanan. Dan saat ini kita juga menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dibom, hancur gedungnya, mati anaknya, mati keluarganya, berserakan mayat di mana-mana, hartanya ludes, tetapi mereka tidak mau murtad, nggak mau ikut Yahudi. Kenapa? Karena kesengsaraan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Dulu sudah saya bacakan sebuah hadis ketika mengkaji ayat sebelumnya, ya toh? Itu sebelum At-Tariq, ya, sudah kita kaji. Kita sampaikan hadis rawahu al-Imam Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'amin nasi fid dunya wa huwal kafir. Besok dari kiamat akan dipanggil orang yang dulu di dunia paling merasakan nikmat, sukses dunyane Pak, paling Pak, tapi kafir. Uripe ra tau susah, serba kecukupan, triliunan duitnya, tetapi kafir. Sampai mati tidak beriman, nanti di akhirat dipanggil sama Allah. Terus dicelupke ning neraka. Lup sak celupan. Terus diangkat sama Allah. Terus ditanya, hal ru'aita khairan qad? Hal marra bika naimun piye rasane ning neraka? Enak kebencian, ada kebaikan kah di neraka? Apa kau merasakan nikmat di neraka? Rasanya piye? Bayakullah, ya Allah, mboten ya Allah, tidak ada kenikmatan sama sekali di neraka. Kenikmatan yang dulu di dunia tidak bisa menolongnya. Coba bayangkan. Maka orang-orang Yahudi yang membantai kaum muslimin, kalau mereka tidak tobat, nek tobat ya Mas, nanti ada ayatnya. Ya. Ternyata walaupun mereka membantai sekian ribuan manusia, tetapi Allah masih mengharapkan tobat mereka.
Sama, walaupun orang Yahudi membantai kaum muslimin, kita harapkan taubatnya, ya. Tapi kita boleh mendoakan secara umum, ya Allah, hancurkan orang-orang Yahudi secara umum, hancurkan orang-orang kafir, boleh. Tetapi secara individu masing-masing orang tidak boleh kita doakan kejelekan. Karena Allah yang berkuasa untuk menerima tobat mereka. Ini. Jadi Allah Maha Perkasa. Kenapa gak menolong mereka? Bukan berarti gak menolong. Memang Allah memberikan ujian kepada mereka biar bersabar. Nanti diganti lebih baik. Dan nanti di hari kiamat yang datangkan yang kedua siapa? Wa yu'ta bi asyadin nasi bungsan fid dunya. Nanti akan dipanggil oleh Allah orang yang dulu hidupnya di dunia paling soro, paling sengsara, mendapatkan siksaan, kesengsaraan yang luar biasa, tetapi tetap bertahan dalam keimanan. Terus kemudian dicelupkan dalam nikmat, sekali celupan, terus diangkat. Ditanya sama Allah, hal ru'aita bungsan kuat piye rasanya ning surga? Apakah engkau masih merasakan siksa? Fayaqul la, enggak ya Allah, nikmat semua ya Allah. Ini, itulah mengapa orang-orang zaman dahulu sabar menghadapi ujian seperti itu, ya, mempertahankan iman, karena di belakang nanti ada ganti yang lebih baik. Maka yang kedua, sebagai ibroh buat kita, ya, seberapakah iman kita dibandingkan mereka? Seberapa berat ujian kita yang kita hadapi dibandingkan mereka? Kita itu cuma digunjing, Mbak, dirasani aja sudah komeng kok, ya toh? Ani Mas, aku kuat aku Mas. Tonggoku ngrasani aku ora kuat tenan aku Mas. Mur dirasani, ya toh? Aku dikucilkan Mas anu, diajak ngomong. Itu cuma nggak diajak ngomong, cuma dikucilkan. Kenapa? Karena Anda berubah, yang tadinya tidak mau beribadah kepada selain Allah, sekarang murni beribadah kepada Allah. Yang sebelumnya mungkin mau diajak gini gitu, yang bertahan syariat, sekarang nggak mau. Jadi pembicaraan itu ujian yang ringan dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, tidak ada apa-apanya, ya. Jadi mereka bersabar, dan seandainya Allah menolong, Allah Maha Kuasa, ya. Api, ingat nggak kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau Allah menghendaki, diperintahkan, ya nar, api, kuni bardan wa salaman, dinginlah kamu, ya kan? Dan jadilah apa? Tidak membahayakan bagi Ibrahim. Itu juga bisa. Kalau Allah perintahkan api untuk dingin, akan dingin. Tapi karena Allah punya hikmah yang besar bagi orang-orang yang disiksa itu sendiri, dan juga orang-orang yang kemudian menjadi pelajaran buat kita tentang kesabaran orang-orang terdahulu yang beriman. Mana Al-Aziz yang kedua adalah Al-Aziz Dzul Izzah. Artinya apa? Al-Izzatul Imtina. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, tidak butuh makhluknya. Maka meskipun Ashabul Ukhdud keras hatinya seperti itu, tidak mengurangi kekuasaan Allah dan Maha Kayanya Allah. Yang ketiga, mana Al-Aziz adalah Allah punya nama, punya sifat Al-Izzah, Izzatul Qahr, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Seluruh makhluk di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Allah Al-Hamid, Maha terpuji.
Allah Maha terpuji. Bagaimanapun kondisinya, keadaan siapapun, ya, kekejaman orang-orang musyrik tadi terhadap orang-orang yang beriman, dibantainya orang yang beriman, tetap Allah Maha terpuji. Takdirnya Allah semua itu baik, ya. Termasuk saat ini Allah belum menolong orang-orang Palestina, Allah belum menolong kaum muslimin. Itu ada hikmah yang besar, ya. Di antara ujian buat saudara kita dan juga pelajaran buat kita, ya. Apa pelajarannya? Kalau di sini aman, kita bersyukur atau tidak? Ketika sana perang ada taklim enggak? Enggak, coba bayangkan. Santai di majelis enak, nyaman, ngelenuk. Enggak bisa. Ketakutan. Masjidnya dibom, tempatnya dibom, di sini aman. Nyaman. Tapi ketika aman dan nyaman, berapa orang yang mau hadir ke majelis taklim? Berapa orang yang hadir ke masjid untuk sholat? Seperti zaman dulu ketika ada corona, masjid itu sepi, domong dan nyeleduk. Kenapa Pak? Masjid itu saat itu sepi ya, banyak orang sholat, paling pray apa ya. Tetapi ketika corona sudah pergi, orang yang komentar itu tidak nongol di masjid juga, ya tak? Padahal ketika corona golek masjid, golek majelis taklim, tetapi corona nih wis lunga, mboten hadir wonten majelis taklim lan mboten tindak masjid. Apa perlu nek corona meneh? Naudzubillah min dzalik. Meskipun beritanya sekarang sudah mulai menyebar lagi. Semoga Allah memadamkan. Semoga Allah memadamkan, ya. Menyadarkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Alhamid, Maha terpuji. Terpuji di dunia, di akhirat nanti. Terpuji dalam segala hal. Maka ketika Nabi dulu sakit, ya kan? Ketika ditanya bagaimana kondisinya, apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kondisi apapun yang kita hadapi Pak, kita sehat, kita sakit, Allah terpuji. Allah Maha Kuasa, ya. Allah nggak tercela dan Allah nggak akan dituntut. Terpuji dalam segala hal, ya. Di langit, di bumi, di akhirat nanti, di dunia, Allah terpuji, ya. Dan ketika kita merasakan nikmat, maka betul-betul nampak Allah itu Maha terpuji. Oleh karena itu, ketika kita mendapat nikmat, diperintah untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah, memberi pujian kepada Allah. Dan itu zikir kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat yang sudah kita terima, yang tidak ada henti-hentinya. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya akan kita lanjutkan, pertemuan akan datang karena waktu sudah masuk isya, ya. Maka kita tutup kajian ini dan semoga dapat kita ambil faedah dan ilmunya serta ibrahnya, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu dibimbing kepada kebenaran, Shiratal Mustaqim, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.